Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kembali lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan atau pendahuluan sifat koligatif larutan ya, materi-materi prasyarat untuk membahas keempat koligatif larutan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kita akan bahas mengenai sifat koligatif larutan ya. Jadi karena di sini berkaitan dengan larutan, maka berkaitan dengan yang namanya konsentrasi. Kita akan mengingat lagi materi yang sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10, namun harus kita ingat kembali materi ini karena ini sangat penting sekali. Ini akan berkaitan dengan materi sifat koligatifnya ini ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang fraksi mol, molaritas, molalitas, dan juga kita akan membahas mengenai yang namanya diagram PT yang ini ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, oke? Oke. Nah, di sini ada satu gambar ya. Kalau kita lihat di sini gambar infus ya, infus. Infus itu ini biasanya dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik. Oleh karena masuk ke pembuluh darah, tekanan osmotik cairan infus harus sama dengan tekanan osmotik darah atau yang disebut sebagai isotonik. Nah, salah satu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya ini infus. Nah, ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan yang tekanan osmotik. Ini salah satu contohnya. Nanti kita akan lebih bahas lagi tentang sifat-sifat masing-masingnya ya. Oke. Kalau kita lihat di sini dari peta konsep ini, jadi sifat koligatif itu nanti dipengaruhi oleh konsentrasi karena tadi kita membicarakan tentang larutan ya. Nah, konsentrasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk ada fraksi mol, molalitas, ada molaritas, dan sifat koligatif larutan ini juga bisa dijelaskan melalui diagram PT. Nanti akan Ibu jelaskan diagram PT ini. Kemudian larutan itu juga akan terdiri kan dari larutan non elektrolit dan elektrolit gitu ya. Nah, nanti ini akan kita bahas. Jadi kita akan bahas dari konsentrasi sampai sini ya. Non elektrolit dan elektrolit, pendahuluannya saja dan diagram PT, oke? Nanti ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Ya, sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Oke, nah sampai sini mungkin nggak bingung ya. Jadi sifat larutan itu adalah sifat khas yang dimiliki suatu larutan. Nah, kita tahu larutan itu apa sih? Larutan itu kan adalah campuran homogen. Homogen itu artinya kalau kita mencampurkan air dengan gula atau air dengan garam, ketika kita campurkan biasanya itu kan tidak terlihat lagi ya. Ketika dia sudah dicampurkan tidak terlihat lagi mana air, mana gula. Itu artinya dia sudah tercampur secara homogen ya. Artinya sudah benar-benar menyatu. Ya, jadi larutan itu adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan tersebut terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Ya, jadi larutan itu kan tadi terdiri dari zat terlarut ya. Biasanya ini bentuknya padatan ya, tidak terlalu tapi biasanya padatan dan juga ada zat pelarut. Nah, biasanya zat pelarut ini yang pelarut universal biasanya air atau bisa juga benzena, tapi kebanyakan air ya. Jadi larutan itu kan adalah campuran homogen tadi. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat khas yang dimiliki suatu larutan. Nah, dia itu tidak bergantung pada jenis zatnya. Jadi kita tidak lihat dari jenis zatnya. Zatnya itu atau misalnya berbeda misalnya, tapi dia konsentrasinya sama, mungkin dia akan memiliki sifat yang sama gitu, kemungkinan ya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarutnya, artinya dari banyaknya konsentrasi itu kan banyak zat terlarut dalam sejumlah pelarut ya, berarti sifat koligatif larutan ini adalah lebih menekankan kepada banyaknya partikel zat terlarutnya tersebut. Nah, dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat terlarut ya tadi ya, terdapat zat terlarut dan pelarut. Adanya molekul zat terlarut. Nah, adanya zat terlarut itu ke dalam suatu larutan, adanya zat terlarut itu akan mempengaruhi 4 sifat tadi ya. 4 sifat koligatif larutan. Nah, jadi adanya zat terlarut itu akan mempengaruhi sifat dari
keempat sifat koligatif yang itu. Terus, zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh larut, sedangkan zat non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Jadi, nanti ini akan kita bahas di sifat yang tekanan uap ya. Nanti ini akan lebih dibahas nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan Ibu bahas tentang tekanan uap gitu. Kemudian penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Ini juga akan kita bahas. Jadi tadi sifat koligatif adalah sifat yang tidak bergantung kepada jenisnya, jadi zatnya, tapi hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarutnya atau banyaknya zat terlarut gitu di dalam suatu larutan. Oke, ya tadi ya, ini akan kita bahas. Oke, tadi sifat koligatif larutan itu ada yang non-elektrolit, ada yang elektrolit. Artinya kalau non-elektrolit kita udah belajar ya bahwa larutan yang non-elektrolit itu artinya larutan yang tidak mengalami ionisasi karena zatnya itu tidak terionisasi seperti gula gitu ya, C6H12O11 gitu ya, glukosa atau sukrosa atau urea, etanol. Ini udah kita pelajari di kelas 10 ya. Itu adalah merupakan contoh-contoh larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi. Kalau larutan elektrolit itu kan dibagi lagi ya, meliputi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, tadi larutan elektrolit itu ada yang namanya faktor Van Hoff, yang disimbolkan dengan I seperti ini. Kalau pada elektrolit kuat, misalnya elektrolit kuat itu apa? Ini udah belajar nih. Ada asam kuat HCl, misalnya Br, ada basa kuat, ada garam. Nah, zat-zat ini yang merupakan elektrolit kuat, dia akan memiliki nilai faktor Van Hoff atau I-nya itu sebesar N. N itu adalah banyaknya zat, banyaknya ion. Kalau ionnya ada, misalnya HCl, HCl misalnya ya. Misalnya HCl. Nah, ini kan kalau diionisasi kan jadinya H+ ya dan Cl- gitu kan. Nah, Cl- artinya ada berapa? Ini ada satu ion H plus dan satu ion Cl-, maka N-nya sama dengan 2 ya. Ya, kalau pada elektrolit kuat berarti kalau N-nya 2 maka I-nya juga 2 gitu ya. Betul. Namun kalau pada elektrolit lemah itu rumusnya kan faktor Van Hoff-nya itu I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali alfa. Alfa itu derajat disosiasi. Ya, N-nya itu sama banyaknya ion gitu. Nah, elektrolit lemah itu selain ini itu merupakan elektrolit lemah, misalnya asam cuka, HCN gitu. Nanti diionisasi dulu seperti ini, nanti dilihat N-nya. Nah, biasanya di soal ada data derajat disosiasinya seperti itu ya. Nanti kita akan lebih bahas juga diagram PT. Oke. Tadi zat non-elektrolit, kenapa itu zat non-elektrolit itu masih berbentuk molekul-molekul, sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Kalau kita lihat secara mikroskopik ya, kalau zat non-elektrolit itu seperti ini nih kurang lebih gambarannya. Jadi dia itu di dalam air itu tidak berubah menjadi ion, tetap berbentuk molekul-molekul. Namun kalau pada zat elektrolit itu ya, larutan elektrolit itu ketika dilarutkan ke dalam air dia akan berubah menjadi ion-ion. Ada ion positif, ada ion negatif gitu ya, beda. Kalau ini tidak ada pengkutupan, tidak ada muatannya, namun kalau pada elektrolit dia ada muatannya seperti ini, terion. Jadi, karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya sifat koligatif kedua larutan berbeda. Ya, tadi kenapa dia berbeda? Kalau pada elektrolit itu ada faktor Van Hoff-nya karena jadi di elektrolit itu jumlah ionnya lebih banyak dibanding dengan yang non-elektrolit, sehingga itu akan berbeda sifatnya, sifat koligatifnya gitu. Oke, kita lihat sekarang di diagram PT ya. Ini bisa sifat koligatif larutan ini bisa kita jelaskan di diagram PT ini. Apa sih itu diagram PT? Nah, di diagram ini adalah diagram PT air ya, pelarutnya air artinya, dan larutan dalam air atau larutan yang zat pelarutnya itu adalah air. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. P itu artinya dari kata pressure ya, dari kata pressure.
Ya, P itu dari kata pressure, yang artinya itu dari kata pressure yang artinya itu tekanan. Tekanan ya, tekanan atau pressure. Nah, kalau T itu dari kata temperatur yang artinya suhu ya. Kalian tahu ya bedanya antara suhu dan temperatur. Antara suhu dan tekanan ya. Ya, kita balik lagi ke diagram PT ini. Jadi yang garis vertikal ini kenapa disebut sebagai diagram PT? Nah, ini karena menghubungkan antara tekanan dan juga suhu. Jadi yang vertikal ini adalah tekanannya, P-nya itu satuannya mm Hg ya. Di sini batasnya 760 mm Hg karena air ya, gitu. Kemudian yang horizontalnya ini adalah T atau temperatur atau suhu yang satuannya derajat Celcius. Jadi yang horizontal ini menerangkan suhunya. Ini tekanannya ke atas tekanan. Terus kemudian kita lihat di sini ada fasa ya, fasa ada padat, ada cair dan ada gas. Ya, kenapa di sini padat? Artinya ini kan 0 derajat ya, semakin ke kiri artinya semakin beku ya. Semakin beku. Kenapa? Suhunya rendah kan biasanya zat itu kan membeku atau ya fasanya kebanyakan padat. Kemudian semakin naik dia akan mencair gitu kan. Semakin naik lagi dia akan berubah membentuk gas. Seperti itu. Terus kemudian kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada sumbu yang berwarna berwarna ungu ya, berwarna ungu, dan ada yang sumbu berwarna hijau. Nah, ini berbeda. Yang ungu ini menerangkan bahwa ini adalah miliknya pelarut murni. Siapa itu pelarut murni? Nah, di sini pelarut murninya adalah air. Jadi ini datanya punya air ya, ini punya air. Punya air. Nah, yang hijau ini adalah larutan. Larutan tadi apa? Larutan itu adalah ada zat terlarut, ada zat pelarutnya. Jadi ini gabungan antara zat terlarut dan zat pelarut. Ya, berarti udah bukan air aja, tapi ada air dan tambahan misalnya ada nanti zat terlarut yang bisa gula atau garam dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi larutan ini udah ada zat terlarutnya. Kita akan melihat bedanya apa sih kalau cuman pelarut murni atau air aja dan bedanya dengan yang sudah ada zat larutnya. Di sini bisa terlihat. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini kan ada sumbu suhu ya. Suhu ini dari 0 derajat, ini kan 190 derajat karena dia air. Kenapa di sini dia mulai padat, artinya mulai membeku. Kalau kita tahu air itu mulai membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, semakin ke kiri sini, maka apa? Semakin ke kiri ini kalau 0 kan ke kiri ini kan berarti suhunya minus ya, semakin minus gitu kan. Nah, terus di sini kenapa sudah mulai gas nih, artinya dia berubah suhu mendidih ya, itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini berarti lebih dari 100 ya, di sini lebih dari 100 ini lebih ya, lebih gitu, simbol lebih. Nah, mari kita lihat lagi. Tadi kan sifat koligatif larutan itu kalau kita lihat lagi sebelumnya, sifat koligatif larutan itu tadi ada apa aja? Ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih ya. Penurunan tekanan uap itu disimbolkan dengan delta P. Nanti ini akan Ibu bahas satu-satu karena banyak banget bahasanya, jadi kita akan bahas satu-satu. Penurunan tekanan uap itu adalah delta P ya, delta pressure artinya gitu. Delta itu kan artinya perubahan. Nah, di sini perubahannya adalah penurunan, terjadinya penurunan. Kalau di sini titik didih itu akan mengalami kenaikan ya, delta TB. Boil, B itu dari boil atau juga ada yang ya, delta TB itu temperatur boil, artinya mendidih gitu ya. Terus ada penurunan titik beku, ini delta TF disimbolkannya karena temperatur freeze, ini dari kata freeze artinya beku ya. Kemudian ini tekanan osmotik disimbolkan dengan P. Jadi ada 4 sifat koligatif tadi ya, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, ini bisa dijelaskan dari yang ini gitu ya. Kita lihat dari sini. Kita mulai dari yang ini ya. Titik D dan ke sini nih. Dari sini ke sini, ini kan tadi punya pelarut murni. Kalau dia pelarut murni, titik bekunya, freeze-nya itu pada 0 derajat Celcius. Nah, namun ketika sudah ada zat terlarut, artinya dia sudah membentuk larutan. Oh, ternyata
dia berkurang gitu, artinya turun suhunya ya, jadi minus. Artinya kan titik bekunya itu akan ada karena adanya zat larut, ternyata mempunyai sifat karena adanya zat larut akan mengalami suatu penurunan titik beku ya. Nah ini makanya disimbolkan sini. Kalau air aja 0 derajat Celcius setelah ditambahkan zat terlarut yaitu membentuk larutan, dia akan turun jadi minus suhunya. Itu artinya ternyata zat larut itu mempengaruhi ya, akan mempengaruhi menurunkan titik beku. Kemudian ini dulu ya. Jadi 0 itu adalah titik beku pelarut, artinya titik bekunya air tadi 0. Kalau yang ini turun ini jadi minus, itu adalah titik beku larutan tadi ya. Oke, kita lihat lagi sekarang yang ini. Nah, kalau misalnya dia cuman air, ternyata apa? 100 derajat Celcius, artinya titik didih air itu 100 derajat Celcius. Oh, ketika kemudian ditambah si air itu ditambah dengan zat terlarut menjadi suatu larutan, ya tadi ya, jadi 100 derajat itu artinya dia titik pelarut atau si air aja gitu. Tapi ketika ditambahkan zat terlarut menjadi bentuk larutan, nah ini ternyata naik ya menjadi lebih dari 100 derajat, bisa 100,30 derajat Celcius, artinya kan naik gitu suhunya. Jadi kalau kita lihat titik didihnya, ternyata adanya zat terlarut berpengaruh kepada titik didih, yaitu akan menaikkan titik didih. Makanya di sini disebut sebagai kenaikan titik didih gitu. Ya, tadi kalau pada titik beku adanya zat larut itu menurunkan titik beku, tapi kalau pada titik didih dia akan menaikkan titik didih. Terus apalagi sifatnya itu selanjutnya ada tekanan uap ya, tekanan uap di sini. Tekanan itu kan berkaitan dengan tadi ya, pressure ya, berarti simbol yang ini nih. Dia grafik diagramnya agak beda nih ya, dia yang dilihat dari sini. Jadi kalau misalnya larutan aja, nah kalau kita lihat di sini ada tekanan uap ya. Kalau kita lihat kalau air murni itu kan 760 mm Hg ya di sini. Nah ketika sudah ada zat terlarut, ada berarti bentuk larutan, dia ternyata turun ya di bawah 760 ini. Ya bisa aja misalnya 750, artinya kan di bawah 760 ya mm Hg ya. Di bawah ini artinya di bawah kurang dari 760 mm Hg. Ini artinya mengalami penurunan kan. Jadi kalau pada tekanan uap itu ketika adanya zat larut dia akan menurunkan tekanan uap gitu. Jadi patokannya tuh kepada pelarutnya ini. Jadi kalau air aja atau pelarut aja itu berapa? Oh segini. Terus ketika ada zat larut berubah, berarti itu bisa mengalami kenaikan, bisa menaikkan turunan, menaikkan menaikkan ya, bisa menurunkan. Kalau pada titik beku itu mengalami penurunan, kalau pada tekanan titik didih itu mengalami kenaikan, kalau pada tekanan uap dia mengalami penurunan. Makanya disebut sebagai penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan penurunan tekanan uap. Itu ya, itu diagram PT ini harus bisa dipahami. Dengan kalian memahami ini, kalian akan paham sifat koligatif itu sendiri ya. Tadi balik lagi bahwa di sifat koligatif larutan ini berkaitan dengan larutan, maka berkaitan dengan konsentrasi. Yang pertama, konsentrasi pertama yang dipakai itu adalah molaritas. Ini sebenarnya udah dipelajari ya, kalian bisa ingat-ingat lagi materi ini di kelas 10. Yang molaritas itu disimbolkan dengan M besar. Apa sih molaritas itu? Molaritas itu adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi ini berkaitan dengan volume. Kalau yang ini ya, itu berkaitan dengan 1 liter larutan, artinya ini kan volume larutan. Molaritas disimbolkan dengan huruf M. Nah ini kan molaritas ini kalau diuraikan lagi itu ya molaritas itu dijabarkan lagi menjadi mol per liter. Ini sebenarnya dari mana sih? Dari sini ya. Mol itu rumus dasarnya itu adalah N itu kan mol ya, mol ya, N itu adalah mol. Volume ini dalam liter, dalam L ya. Jadi volumenya ini satuannya liter gitu. Nah,
Ini bisa juga dijabarkan lagi. Molaritas itu tadi kan rumus dasarnya adalah mol per volume ya. Mol N itu mol, V itu adalah volume yang satuannya dalam liter. Nah, ini bisa dijabarkan lagi. Ya, mol itu kan kita tahu, mol itu adalah gram per mr ya, massa per mr. Ya, ini makanya ini A atau G sama aja lah. Boleh A atau G, Ibu biasanya sih simbolinnya G, ini hanya simbol aja sih ya. Jadi G itu adalah massa zat terlarut. Jadi ini masanya zat terlarut ya. Terus dibagi MR, ini kan udah tahu ya, MR ya, massa molekul relatif, dikali 1000. Kenapa di sini dikali 1000 gitu kan? Karena ini kan tadi satuannya volume. Volumenya dalam liter. Nah, ini kita mau volumenya dalam mililiter, maka di sini 1000 per mililiter, harus ada 1000-nya. Karena kan 1 liter itu kan 1000 mililiter gitu ya. 1000 mililiter. Makanya ini rumusnya bisa dijabarkan seperti itu. Atau kalau misalnya diketahui ini rho ya, gitulah simbolnya P atau rho kayak gini. Nah, itu adalah massa jenis. Jadi kalau misalnya di soal ada massa jenisnya, ada persennya, nah itu bisa mencari molaritasnya dengan cara 10 dikali persen dikali rho, ini bacanya rho ya, atau massa jenis dibagi MR, seperti itu. Jadi tergantung dalam rumusnya aja. Nah, kita lihat aja di contoh ya. Contohnya di sini adalah molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah, kita suruh mencari molaritas atau M-nya kan. Nah, di sini diketahui apa? Tadi, gram. Artinya kan massa ya. Massanya zat terlarut, yaitu 4 gram G-nya ya. Kemudian yang dilarutkan dalam 2 liter air. Nah, ini kan 2 liter air kan volume ya. Volumenya. Ya, tadi kan rumus dasarnya M sama dengan N per V. Ini kan belum ada N-nya, volumenya molnya. Nah, mol itu kan bisa dicari dari gram per mr, maka bisa dijabarkan rumusnya seperti ini ya, kayak yang pakai yang kedua tadi. Karena kan kalau rumus pertama ini harus bentuknya mol. Kayak mol ini kan dijabarin jadi massa dibagi mr atau gram bagi mr. Dikali 1000 dibagi volume. Nah, ini volumenya dalam mililiter kan? Dalam mililiter. Maka sudah kita masukkan masanya di sini ada 4 gram, masukkan ke sini 4 gram. Kemudian apa tuh? Terus volumenya ini ternyata 2 liter ya. Sedangkan di sini harus dalam mililiter. Maka 2 liter ini volumenya itu dalam 2 liter. Ini kita ubah dulu ke dalam mililiter. Tadi 1 liter kan 1000, maka ini kan 2000 ya. Tuh. Nah, udah deh kita masukkan ke sini berarti 2000. MR-nya ini kan atom NaOH ya. NaOH berarti ada atom Na dan ada O, ada H, ada 3 ya. Na-nya 1, maka 1 dikali Na, O-nya juga 1, maka 1 dikali O, H-nya juga 1, maka 1 kali H. Di sini udah ada nih. Na kan 23. Nah, berarti 1 kali 23. Oh, 16 kali 1, 16. Terus H itu 1 kali 1, 1. Dijumlah 40, maka MR-nya 40. Tinggal langsung tuh, 4 dibagi 40 dikali 1000. Ini kan bisa dicoret ya, tinggal setengah gitu kan. Ini bisa dicoret lagi. Nah, tinggal 10 ya. Udah dihitung, didapatkan hasil 0,05 mol per liter atau 0,05 molar. Sama aja ya, satuannya bisa mol per liter dan ataupun molaritas itu sama aja. Itu molaritas. Nah, molaritas ini kaitannya dengan sifat koligatif larutan itu pada nanti dipakai pada tekanan osmotik ya. Ini berkaitan dengan ketekanan osmotik. Tekanan osmotik. Nah, nanti kalau kita belajar tentang sifat koligatif yang tekanan osmotik ya, itu berkaitan dengan konsentrasinya. Yang dipakai adalah molaritas. Oke? Itu yang pertama ya, ada molaritas. Kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah molalitas. Hampir sama ya, itu molaritas, ini molalitas. Kalau molaritas itu simbolnya M besar, kalau molalitas itu simbolnya M kecil. Nah, apa bedanya? Kalau molalitas ini adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Untuk larutan dalam air, massa pelarut dapat dinyatakan dalam volume pelarut sebab massa jenis air adalah 1 gram. Ya, jadi ini berkaitan dengan massa pelarut ya. Zat pelarutnya ini berkaitan dengan massa lah gitu. Ya.
Rumusnya hampir sama, itu M sama dengan N per P. Tapi di sini bukan volume ya, kaitannya dengan pelarut tadi, masanya pelarut P. Nah, ini bisa dirumuskan N per P rumus dasarnya. Ini dalam kilogram ya. Namun bisa juga dijabarkan kayak tadi, kayak molaritas tadi hampir sama. Mol itu kan gram per mr ya. Ini kan gram per mr gitu, mol itu kan. Nah, ini tadi 1 kilogram. Kalau misalnya datanya dari mau dirubah ke gram, berarti bisa nih 1 gram itu kan 1 kilogram kan 1000 gram ya kan ya, 1000 dibagi nanti masanya dalam gram gitu, terserah mau pakai yang ini mau pakai yang ini sama aja ya, tinggal disesuaikan di dalam soal gitu. Kita langsung aja lah ke contoh soalnya. Di sini contoh soal molalitas itu ada gini, sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air. Ini kan berarti sebanyak 9 gram. Nah, ini berarti apa? Ini kan berarti masanya beda ya. Ini zat terlarut. Kalau P itu kan pelarut. Pelarut itu biasanya air, si airnya, airnya. Kalau ini kan zatnya, ini zat terlarut. Ini masanya zat terlarut, beda ya. Ini masanya zat terlarut. Ini kan biasanya ada 2 massa nih. Kalau yang ini lihat, ini kan sebanyak 9 gram glukosa. Ini kan berarti ini zat terlarutnya. Ya. Berarti ini masanya zat terlarut, ya kan? Kemudian dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, yang P itu adalah air. Siapa? Nah, ini 500 gram, gitu kan? Terus berapakah molalitas yang terjadi? Ya udah, masanya ini kan masanya zat terlarutnya adalah 9 gram. Terus ini MR-nya nanti kita cari dulu, karena ini MR-nya itu adalah zatnya itu C6H12O6. Maka ini C-nya ada berapa nih? Ada 6. Berarti 6 dikali berapa? C itu di sini berapa? 12. 6 kali 12 gitu kan? Ditambah H-nya berapa? Oh, 12. Maka 12 dikali berapa? H itu di sini lihat, 1. 12 kali 1 ditambah di sini O-nya ada berapa? 6. Berarti 6 dikali berapa? Oh, 16. 6 dikali 16. Dijumlah, jambleh gitu kan. Didapatkan hasil 180 gram per mol ya, 180 gram gitu per mol. Ya udah, ini masukkan ke sini nih. Dimasukkan sudah. Ini 1000, ini karena 500 gram, sudah ya, bisa dicoret gini kan. Ini bisa dicoret lagi, 10 bagi 5 adalah 2. Terus ini bisa dicoret lagi ya, didapatkan hasilnya 0,1 molar. Nah, gitu ya, gampang. Rumusnya sebenarnya sama molaritas hampir sama, cuman kalau molaritas itu berkaitan dengan volume larutan, kalau molaritas itu berkaitan dengan massa zat pelarut gitu ya. Jadi di sininya P dalam bentuk massa lah. Hampir sama sebenarnya rumusnya. Nah, molaritas ini kaitannya dengan zat kaitannya dengan sifat koligatif pelarutan itu yang mana? Nah, ini nanti berkaitan dengan delta tadi TF ya, penurunan titik beku delta TF ya, titik beku, dan nanti berkaitan dengan kenaikan titik didih delta TB ya. Ya, kadang delta TB ini bisa dituliskan TD seperti itu ya. Bisa pakai bahasa Indonesia, artinya titik didih, atau bisa juga nih TF itu biasanya delta TF itu biasanya dituliskan dengan delta TB atau titik beku gitu ya. Nah, itu hanya simbolnya aja, sebenarnya kita harus sepakati aja, tapi biasanya dituliskan dengan delta TF sama delta TB biar tidak miskonsepsi gitu. Jadi kita pakai bahasa Inggris ininya, freeze dan boil gitu. Jadi molalitas ini nanti dipakai, dia berkaitan dengan kenaikan titik didih dan titik beku ini gitu ya. Yang terakhir, konsentrasi selanjutnya adalah fraksi mol ya. Fraksi mol disimbolkan dengan X gitu. Fraksi mol. Fraksi itu apa artinya? Fraksi itu artinya adalah bagian. Ya. Tadi kita tahu kan, nah kalau di dalam suatu larutan itu ada zat terlarut, ada zat pelarutnya. Berarti ada bagian zat terlarut, ada bagian zat pelarut. Makanya di sini konsentrasi selanjutnya ini adalah fraksi, artinya bagian. Kita mau melihat bagian zat terlarut, ada zat pelarut. Jadi fraksi mol itu adalah perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Ya tadi kita mau melihat, membandingkan berapa sih yang
bagian dari zat larut, bagian dari zat pelarut itu berapa. Nah, itu bisa pakai fraksi mol. Tadi ya, larutan dibagi terdiri dari zat larut dan zat pelarut gitu kan. Jadi dalam suatu larutan terdapat dua fraksi ya, tadi ada, karena dalam larutan ada zat larut, ada zat pelarut. Jadi ada fraksinya, fraksi mol dari zat pelarut atau kita simbolkan dengan XT seperti ini. XT itu, X itu adalah fraksi mol, T itu terlarut, bisa juga ada bagian dari fraksi mol pelarut, bisa disimbolkan dengan XP seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau kita mau cari fraksinya zat terlarut, nah ini tinggal, karena kan tadi kan dari mol yang mau dibandingkan dibagi mol seluruh kan, ini kan kata kuncinya ya, zat tersebut ya. Jadi kalau kita mau zat terlarutnya itu berarti molnya terlarut dibandingkan mol keseluruhan. Mol keseluruhan berarti ada apa? Ada mol terlarut, ada mol pelarut kan, maka dijumlah ya. Kalau kita mau nyari fraksinya terlarut, maka molnya terlarut tuh, karena kan perbandingan dibagi mol keseluruhan, yaitu NT dan NP, karena dalam larutan itu ada NT, ada terlarut, ada pelarut gitu. Terus kalau misal kebalikannya juga sama, kalau kita mau cari fraksi molnya di pelarut gitu ya, berarti di sininya NP. Dari bagi keseluruhan NT per M, P ini keseluruhannya gitu, sama gitu kan, keseluruhan. Nah, ketika XT itu dengan XP dijumlah, karena kan ini satu kesatuan ya, ini kan kalau dijumlah itu ya jumlahnya satu, artinya dalam satu larutan gitu. Jadi XT per XP. Kalau misalnya kita udah ketemu nih, misalnya XT-nya 2 gitu kan, misalnya XT-nya 2 seperti itu. Berarti kan kita bisa cari XP-nya gitu, bisa langsung gitu. Gitu kan. Misalnya ini XT ditambah XP sama dengan 1. XT-nya udah ada nih 2. Berarti kan ini 2, ini ditambah XP sama dengan 1. Berarti kita bisa tahu nih XP-nya. Berarti kan XP-nya tinggal di ini ya. Jadi nanti XP-nya ketahuan gitu. Jadi apa namanya? Kita tidak perlu cari lagi seperti ini, bisa kalau salah satunya sudah dicari sudah ketahuan, yang lainnya bisa langsung dicari dengan rumus yang ini gitu. Seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Di sini sebanyak 90 gram glukosa dilarutkan atau C6H12 dilarutkan ke dalam air. Berarti glukosa ini apa? Zat terlarut ya. Ingat, kalau pelarut itu biasanya air. Jadi ini kalau ada air itu berarti sebagai zat pelarut ya. Selain air biasanya benzena seperti itu. Tapi kebanyakan sih di soal itu air. Tentukan fraksi mol masing-masing. Oh, suruh menentukan fraksi mol zat larut si glukosanya dan fraksi mol dari air berapa. Nah, di sini fraksi mol itu kan tadi pelarut ini air ya, ini air, ini glukosa. Ya. Oh, ternyata ini kan rumusnya kan NP, NT plus NP gitu kan. Ini keseluruhan sama ya, karena ini XT berarti ini NT. Berarti cari mol masing-masing dulu ya. Ini berarti mol pelarut ini ya, ini pelarut, ini telarut ya. Oke, ini mol pelarutnya kan H2O, berarti masanya berapa nih? Oh, mana? Masa H2O 360. Masukkan ke sini 360. MR-nya tadi kayak tadi ya. H itu kan H, ini ada H, ada 2, ada O ya. Berarti 2 dikali 1 ditambah O-nya berapa? 1 kali 16 didapatkan hasilnya 18. Kan di sini MR-nya 18. 360 dibagi 18 itu 20 mol. Masukkan ke sini 20 mol ya. Terus kita cari dulu fraksi molnya zat terlarut. Masanya berapa? 90. Masukkan ke sini 90. MR-nya kayak tadi ya. Ini udah tadi dicari sebelumnya, yang soal sebelumnya itu didapati hasil 180 gram per mol. Ya udah, ini kan dicari dapat hasilnya 0,5 mol. Ini berarti NT-nya 0,5 mol, NP-nya 20 mol. Ya udah, masukkan 20 mol, ini 0,5 ditambah ini kan keseluruhannya didapatkan hasil fraksi mol dari pelarutnya itu 0,98. Kemudian fraksi mol glukosa atau zat larutnya, ini kan 0,5, masih 0,5 ditambah 0,5 tambah 20 didapatkan hasil 0,02. Ini kalau dijumlah itu ya hasilnya 1, karena kan dalam satu larutan gitu kan. Maka kalau bisa kita lihat di sini pelarut itu airnya 0,98, artinya dia lebih banyak gitu kan dibandingkan yang ini. Gitu. Nah, itu fraksi mol. Jadi dalam sifat koligatif larutan, fraksi mol itu dipakai
berkaitan dengan apa gitu ya, fraksi mol. Nah, ini berkaitan dengan delta P, tekanan uap ya, penurunan tekanan uap. Nanti rumus ini berkaitan dengan dia tekanan uap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya molaritas berkaitan dengan tekanan osmotik, kalau molalitas berkaitan dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, kalau fraksi mol berkaitan dengan perubahan penurunan tekanan uap. Seperti itu. Nah, yang ini juga sama. Kalau yang ini urea itu CONH2 dilakukan dalam 90 gram air. Nah, airnya ini berarti zat pelarut, ya kan? Yang ini zat terlarut. Pokoknya kalau ada air itu zat pelarut. Nah, fraksi mol urea berarti kan si ureanya ya. Nah, sama kayak tadi ureanya cari dulu. Ini kan ureanya 6 gram, masukkan sini 6 gram, dicari MR-nya kayak tadi, didapati 60, didapati 0,1 mol. H2O-nya kayak tadi, masanya di sini 90 gram, 90 bagi 18, 5 mol. 0,1 dibagi tadi jumlahnya didapatkan 0,0. Jadi fraksinya urea atau zat terlarutnya itu 0,02. Gitu ya. Mudah ya, ini berkaitan dengan nanti di sifat koligatif larutan di penurunan tekanan uap. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai pendahuluan sifat koligatif larutan. Jadi kalian harus perhatikan tadi konsentrasi yang berkaitan nanti dipelajari lagi itu karena nanti dia sangat berhubungan dengan sifat-sifat koligatif larutan dan juga kalian harus pelajari juga itu diagram PT tadi harus dipahami ya. Itu biasanya banyak muncul di soal-soal. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Bisa tanyakan di Google Classroom, bisa tanyakan di WA, atau bisa tanyakan di YouTube, di kolom komentar, bisa ditanyakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.